Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Hasnida, mahasiswa PGSD Universitas Terbuka Pokjar Tebing Tinggi dengan NIM 8782669987. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan praktek untuk mata kuliah praktikum IPA di SD dengan dosen pengampu Ibu Restina Situmorang, SPD MPD. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktikum IPA di SD modul 1 makhluk hidup, kegiatan praktikum 2 tentang simbiosis. Dan percobaan pengamatan hari ini yang akan dilakukan adalah simbiosis komensalisme. Sebelum melakukan pengamatan, persiapkan dulu alat dan bahannya. Alat dan bahannya yaitu alat tulis, tabel pengamatan, kemudian alam sekitar. Selanjutnya, prosedur pengamatannya yaitu yang pertama, persiapkan alat dan bahan. Yang kedua, pergilah ke lingkungan di sekitar tempat tinggal, bisa itu kebun ataupun hutan, untuk mengamati hubungan simbiosis komensalisme pada makhluk hidup. Setelah itu, identifikasi beberapa simbiosis komensalisme yang terjadi antara hewan dengan tumbuhan, hewan dengan hewan, atau tumbuhan dengan tumbuhan. Temukan setidaknya 3-5 simbiosis yang terjadi. Kemudian, setelah itu, tuliskan hasil pengamatan pada tabel pengamatan. Kemudian analisislah makhluk hidup mana yang diuntungkan dan makhluk hidup mana yang tidak diuntungkan atau tidak dirugikan. Kemudian analisis jenis keuntungan apa yang diperoleh oleh makhluk hidup tersebut. Selanjutnya lengkapi hasil pengamatan Anda pada tabel. Langsung saja kita pergi ke lingkungan sekitar tempat tinggal untuk mengamati simbiosis komensalisme yang terjadi. Pada pohon sawit yang terjadi adalah simbiosis komensalisme. Mari kita amati lebih dekat. Nah, ini ada tumbuhan lumut. Dalam satu pohon ini ada banyak tumbuhan yang hidup di pohon sawit. Salah satunya tumbuhan lumut. Kemudian ada tumbuhan pakis. Jenis pakis-pakisan. Selanjutnya saya juga menemukan tumbuhan yang melakukan simbiosis komensalisme, yaitu pakis ini menumpang di pohon mangga. Ya, mereka hidup berdampingan secara harmonis, tidak ada satupun yang dirugikan, tidak merugikan pohon mangga sebagai inangnya. Saya menemukan tumbuhan lain yang melakukan simbiosis komensalisme. Ini ada tumbuhan jenis monstera yang menumpang di pohon nangka. Tumbuhan markisa ini yang menumpang hidup pada bunga bougainville. Ini juga ada ya. Buahnya sudah berbuah. Markisanya dia menumpang hidup di bougainville. Ya, menjalar, hidupnya menjalar dengan tumbuhan lain, tapi tidak memberikan kerugian pada inang yang ditumpangi. Baik, sekarang kita masuk pada sesi pembahasan atas pengamatan yang telah saya lakukan di lingkungan sekitar. Terdapat 5 jenis hubungan komensalisme antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lainnya yang terjadi di lingkungan sekitar tempat tinggal saya. Adapun contohnya yang pertama yaitu tumbuhan lumut dengan pohon sawit. Lumut tumbuh menempel pada pohon sawit, kemudian lumut mendapatkan tempat hidup di pohon sawit, di batangnya khususnya, dan keuntungan yang diperoleh oleh lumut adalah mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan kelembaban yang stabil, kemudian sawit tidak terpengaruh sama sekali pada pertumbuhan lumut di batang sawitnya. Yang kedua, ada komensalisme antara tumbuhan pakis dengan sawit. Pakis tumbuh menempel pada batang pohon sawit. Pakis mendapatkan tempat tinggal, kemudian mendapatkan kelembaban yang stabil. Dan sawit pun tidak terpengaruh signifikan terhadap tumbuhan pakis yang menempel di batangnya. Komensalisme yang ketiga yaitu ada jenis tumbuhan paku juga yang bernama Asplenium nidus dengan pohon mangga. Jadi Asplenium nidus ini tumbuh di batang pohon mangga, tumbuh menempel dan mendapatkan tempat hidup dan mendapatkan kestabilan, kelembaban yang stabil. Jadi dia tetap tumbuh di situ dan pohon mangga pun tidak terganggu sama sekali atas tumbuhnya Asplenium nidus di batang pohon mangga. Yang keempat, komensalisme antara tumbuhan Monstera adansoni atau janda bolong dengan pohon nangka. Ya, Monstera ini tumbuh merambat pada batang pohon nangka, kemudian dia mendapatkan tempat tinggal, tempat hidup dan mendapatkan dukungan. Pohon mangga tidak terpengaruh signifikan terhadap tumbuhnya Monstera adansoni ini. Yang kelima, simbiosis komensalisme antara tumbuhan markisa dengan bunga bougainville. Ya, markisa tumbuh merambat di batang bunga bougainville. Markisa mendapatkan tempat hidup dan mendapatkan dukungan dari bunga bougainville, dan bunga bougainville tidak terpengaruh secara signifikan. Nah, pada komensalisme yang terjadi di antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lainnya merupakan
hubungan yang memberi keuntungan pada satu pihak dan tidak memberi kerugian ataupun tidak memberi keuntungan kepada pihak lain. Pihak yang mendapat keuntungan disebut komensal, sedangkan pihak yang tak terpengaruh oleh hidup si komensal adalah disebut inang. Kedua makhluk hidup ini menunjukkan interaksi yang kompleks dalam suatu ekosistem. Baik, kita masuk di sesi terakhir, yaitu kesimpulan. Dari pengamatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa simbiosis komensalisme pada pengamatan saya terjadi pada 5 pasang makhluk hidup seperti lumut dengan pohon sawit, pakis dengan pohon sawit, Asplenium nidus dengan pohon mangga, Monstera adansoni dengan pohon nangka, dan yang terakhir adalah Markisa dengan bunga bougainville. Dalam hubungan simbiosis komensalisme ini, salah satu pihak mendapatkan keuntungan berupa tempat tinggal hidup, berupa dukungan, berupa mendapatkan kelembapan, sedangkan pihak lain adalah pihak yang tidak terpengaruh secara signifikan. Dan hubungan ini menunjukkan bagaimana makhluk hidup bersama dan berinteraksi dalam suatu ekosistem yang kompleks tanpa menyebabkan kerugian ataupun keuntungan pada pihak yang lain.